Baik, selamat datang dalam channel Gue Daring bersama saya Dudi Manahartono. Kali ini kita berada dalam pembahasan tentang semiotika. Oke, ini bukan pembahasan pertama saya tentang semiotika. Jadi sebelumnya sudah ada pembahasan-pembahasan tentang teori semiotika dari berbagai tokoh. Nah, kali ini tokohnya berbeda, yaitu John Fish. Oke, seperti apa pandangan John Fish tentang semiotika ini? Seperti biasa, jangan lupa silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Ya, kalian juga boleh berdiskusi, bertanya dengan menulis pada kolom komentar dan bantu pengembangan channel ini dengan cara memberi like dan men-share video-video kuliah daring. Baik, kita mulai saja pembahasan kita tentang teori semiotika dari tokoh kita kali ini, yaitu John Fish. Oke, dalam dunia ilmu komunikasi nama Fish adalah nama yang terkenal, nama yang beken. Ya. Dia terkenal dengan teori budaya populernya. Ya. Salah satu pandangannya adalah bahwa semiotika dan makna dalam budaya populer itu bersifat dinamis. Jadi berbeda dengan para pandangan teori semiotik strukturalis seperti Peirce maupun Levi-Strauss. Fish melihat bahwa makna dalam budaya populer itu sangat dinamis, dan ini berkait dengan audiensnya itu sendiri. Jadi John Fish menyebutkan bahwa pemberian makna itu terjadi melalui proses negosiasi antara teks media dan audiens. Audiens kemudian menjadi elemen yang penting dalam semiotika yang digagas oleh John Fish ini. Jadi Fish ini pada dasarnya mengadopsi pandangan post-strukturalis di mana audiens dianggap aktif dalam menginterpretasikan sebuah teks, ya, berdasarkan konteks sosial dan pengalaman mereka masing-masing tentunya. Fish melihat bahwa budaya merupakan medan konflik ideologi, di mana kelompok dominan dan subordinat saling bersaing melalui representasi. Representasi ini, ya tentu saja simbol, tanda, dan sebagainya. Ya, dua karya penting Fish adalah Television Culture dan Understanding Popular Culture. Ya, dua buku ini yang menjadi ya semacam magnum opusnya John Fish. Oke. Semiotika menurut Fish adalah studi tentang bagaimana tanda berfungsi untuk menghasilkan makna dalam komunikasi. Ya. Komunikasi pada dasarnya adalah proses pertukaran tanda untuk mendapatkan mencapai makna yang dipahami bersama, sehingga interpretasi menjadi kunci dalam hubungan komunikasi. Nah, dalam media dan budaya, tanda mencakup teks, gambar, simbol, atau bahkan perilaku yang memiliki arti tertentu. Ya. Nah, Fish menekankan bahwa makna tidak bersifat tetap seperti halnya para pemikir strukturalis tadi, tetapi dibentuk melalui konteks sosial, budaya, dan ideologi. Nah, ideologi menjadi salah satu atensi dari Fish, bahwa di balik setiap representasi tanda ada kepentingan kelompok dominan, ya, melalui ideologi. Nah, ada 3 elemen penting dalam struktur semiotika menurut John Fish. Yang pertama adalah tanda. Ya. Tanda itu sendiri atau sign adalah gabungan antara signifier, bentuk fisik dari tanda itu, dan signified, makna konseptualnya. Umpamanya kursi, bentuk fisiknya kursi. Nah, makna konseptualnya itu adalah bisa jadi jabatan dan sebagainya. Kursi itu kan posisi atau jabatan, bisa jadi maknanya seperti itu. Atau warna merah, bentuk fisiknya kita tahu warna merah, kemudian makna konseptualnya bisa bermacam-macam. Ketika itu
groundnya ada adalah traffic light, itu berarti berhenti. Tapi kalau groundnya berbeda, umpamanya dalam bendera merah putih, ya merah berarti berani, bukan lagi berhenti kan. Nah, selain tanda, yang kedua adalah kode. Kode ini menurut FIS adalah sistem aturan yang mengorganisasi tanda menjadi makna. Ya, tanda itu kemudian menjadi makna karena ada sistem aturan. Nah, menurut FIS, kode ini bersifat sosial dan budaya. Budaya sendiri merupakan proses sosial di mana makna diciptakan, dinegosiasikan, dan tentu saja dikonsumsi oleh tiap individu dalam masyarakat. Ya, kita bisa melihat bagaimana warna merah tadi. Warna merah tidak memiliki makna yang stabil, yang tetap, bahwa merah adalah berani atau merah adalah marah, umpamanya gitu. Inilah yang menurut FIS kemudian dinegosiasikan berdasarkan sifat sosial dan budaya itu sendiri. Jadi menurut FIS, budaya tidak hanya mencakup produk-produk tinggi seperti seni atau sastra, tapi juga ekspresi dalam keseharian, dalam budaya populer seperti punya iklan gitu, atau tontonan televisi, film, musik, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, elemen penting menurut FIS berkali-kali dia adalah soal audiens, soal pembaca. Peran pembaca sangat penting dalam memaknai sebuah tanda. Pemaknaan sebuah tanda menurut FIS bergantung bagaimana interpretasi individu tersebut dalam konteks sosial mereka. Ya. Warna kuning bisa jadi menjadi simbol kematian, tapi juga warna kuning juga bisa berarti adalah kemakmuran atau bahkan keceriaan. Ya. Nah, 3 elemen tadi yang harus kita pahami dulu sebelum kita membahas atau lebih jauh melihat apa saja konsep pemikiran John FIS dalam teori semiotika ini. Nah, kemudian adalah pada level operasionalnya, FIS membagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada level realitas. Level realitas itu makna berasal dari unsur-unsur yang faktual yang direpresentasikan dalam media. Ya, umpamanya pada gambar atau foto di layar monitor tersebut ada wanita cantik, kemudian dia duduk di kafe Starbucks, memegang gelas Starbucks, gitu. Ada kacamata, ada tas. Gitu. Nah, ini pada level realitas ini menggambarkan representasi gambar perempuan tadi yang lagi ngopi di kedai Starbucks. Jadi balik lagi, level realitas adalah unsur makna yang faktual, apa yang terlihat. Perempuan cantik, muda, duduk di ngopi di kedai Starbucks. Nah, kemudian pada level representasinya, level representasi ini berfokus pada bagaimana tanda dunia nyata tadi dipilih, disusun, dan digabungkan menjadi teks media. Nah, perempuan tadi yang lagi ngopi di kedai Starbucks ini merepresentasikan apa? Gaya hidup, kan? Jelas, ini sebuah representasi gaya hidup modern, perempuan-perempuan perkotaan yang menghabiskan waktu di kedai-kedai kopi ternama. Kenapa pilihannya tidak di kedai kopi biasa? Nah, ini soal representasi dari gaya hidup dari kelas tertentu. Nah, level ketiga baru level ideologi. Makna ditarik dari sistem kepercayaan, nilai, dan ideologi yang mendasari teks media. Apa ideologi tersembunyi dari gambar tersebut? Ideologi tersembunyi dari gambar itu adalah kapitalisme, konsumerisme,
audiens diprovokasi untuk ya mengikuti level gaya hidup seperti itu yang dianggap keren dan sebagainya. Padahal di balik itu adalah bagaimana orang disuruh ngopi di situ, bayar ngopi, mengeluarkan uang. Nah, ini kan sistem kapitalis. Nah, pada contoh yang lain, nah ini nih yang saya ambilkan contoh dari iklan Aqua, ya, iklan audio visual, ada di televisi juga, di mana iklan itu bentuk testimoni dari seorang karyawan dari Aqua tersebut. Seorang ibu mengenakan jilbab, ya. Kemudian dia melakukan testimoni itu, ya, testimoninya bahwa Aqua 100% memberikan untuk Indonesia, Aqua murni berdedikasi dan sebagainya, bla 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 bla. Level realitasnya adalah iya, ada seorang karyawan, ya, yang memberikan testimoni tentang perjalanan Aqua di Indonesia. Nah, itu level realitasnya. Level representasinya apa? Dia merepresentasikan apa? Dia merepresentasikan tentang Aqua, ya, pabrik Aqua yang sudah memberikan kontribusi. Level representasi juga ditampilkan melalui pakaian dari si ibu tadi, mengenakan jilbab atau busana muslimah. Nanti saya bicara konteksnya. Kemudian level ideologi di situ adalah, ya, dia bicara tentang apa dan nasionalisme. Nah, jangan lupa iklan ini muncul ketika, ya, adanya black campaign atau adanya kampanye isu boykot terhadap produk Israel. Di Indonesia Aqua dimasukkan dalam list nama-nama itu. Nah, ya karena Aqua dimiliki oleh Danone, gitu. Sebenarnya karena Danone yang dianggap berafiliasi dengan Zionisme. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian yang ditampilkan adalah si ibu berjilbab tadi dengan beberapa temannya yang menggunakan jilbab? Apakah ini sesuatu yang kebetulan? Tidak. Dalam pembacaan semiotika berdasarkan konsepnya John Fish, ini bukan sesuatu yang tidak disengaja, ini sesuatu yang memang direpresentasikan sebagai representasi muslim, bahwa Aqua berpihak pada kelompok muslim, terutama di Indonesia. Aqua Indonesia tentunya. Itu yang ingin disampaikan dalam iklan ini. Dia ingin menepis, ya, sentimen negatif bahwa Aqua berafiliasi pada Zionisme. Ya. Oke, balik lagi. Pokoknya contoh lagi. Kursi. Pada level realitas, kursi adalah tempat untuk orang duduk. Tapi pada level representasi, kursi adalah sebuah jabatan. Ya. Orang berebut kursi di DPR kan bukan berebut kursi dalam pengertian kursi secara fisik. Dalam level ideologi, kursi adalah kekuasaan. Begitu secara sederhana bagaimana operasi penggunaan semiotika menurut John Fish. Oke, baik, itu saja singkat penjelasan saya tentang semiotika dari John Fish. Terima kasih, sampai jumpa. Tonton terus channel Kuliah. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.